jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai. Pada kita siapkan hati, pikiran kita semua untuk kita boleh datang beribadah pada Tuhan. Mari kita yang masih belum bergabung, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, buat jemaat di Surabaya maupun di Bali. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita masih sehat ya. Puji Tuhan. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Hati kita bersujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Haleluya.
ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, Kemarin ya 22. dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku Nggak tahu Pak Pangan, makanya Papa kemarin mendekat padamu, jangan tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat Tuhan sungguh indah. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat, tinggal di dalam hadirat, tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya, Yesusku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kehadirat-Mu. Terpuji nama-Mu, terpuji
kasih, segala syukur hanya bagimu. Allah yang mulia, Allah luar biasa, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan Engkau membawa kami dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan anugerah Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat menghadap hadirat-Mu. Kami dapat memuliakan Engkau. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur akan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami boleh bersukacita karena Engkau Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa kita dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada kedamaian di dalam hidup kita. Mari kita pujikan, datanglah ke hadirannya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur akan kasih Tuhan. Haleluya. Mari tanyakan syukur bagi Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Gambarlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dia akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dia akan merasakan sorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Dalam segala hal mari kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, haleluya. Allah sanggup. Allah yang luar biasa. Terpuji bagi nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua dikerjakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang baik, Allah kita yang bisa kita andalkan, Allah kita yang tidak bisa terhitung dalam pikiran kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita buka seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang selalu baru. Ada jalan yang indah buat kita, janji-janji yang kekal. Haleluya.
Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Engkaulah andalan kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Amin. Kami percaya Tuhan, percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Allahku yang luar biasa. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukannya. Haleluya, haleluya. Kaulah andalan kami Tuhan, Allah yang kami percaya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Allah
Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada saat ini bagaimana kami? Semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Allah. Saat ini Tuhan kami buka seluruh hidup kami bagi Engkau. Kami rindu akan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Terlebih Tuhan, kami mau belajar melakukan setiap kebenaran yang Tuhan berikan buat kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini mulai awal hingga saat ini. Memberikan kami kelancaran Tuhan buat selanjutnya. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang bersyukur, hati yang terus menada kepada Tuhan akan segala kemurahan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan bagi Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, baik jemaat Surabaya maupun Bali. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai biar rahasia kebenaran firman Tuhan boleh disingkapkan melalui hamba-Mu ini, dan kami boleh semakin mengerti isi hati Tuhan, dan kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan perbagian firman Tuhan dari hambanya yang luar biasa, yang hari ini boleh bersama dengan kita, jauh-jauh dari Jakarta, tapi kita bisa bertemu di dalam meeting Zoom ini. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang hamba Tuhan, yang Tuhan menangkan dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Andi Burhanuddin Haji Usman. Jadi nanti kita akan bersama-sama menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga kita sedikit akan mendengar kesaksian dari beliau. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Andi Burhanuddin, Bapak Pendeta Andi Burhanuddin. Silakan Pak, Tuhan berkati. Jelas, oke, udah jelas. Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan percayakan saya untuk melayani Zoom, GBT Surabaya dan Bali saat ini, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang juga mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita bersama. Selamat hari Minggu dan Immanuel. Saudara, saya latar belakang memang non-Kristiani. Dari ayah saya, kakak, adik saya, dan leluhur saya itu tidak ada yang Kristen. Dan sayalah yang memulai kehidupan Kristen di dalam rumah tangga dan keluarga saya. Dan saya diberi nama oleh ayahanda saya dan bunda saya Burhanuddin. Nama pemberian mereka, Andi itu adalah nama gelar, terus Haji Usman adalah nama ayahanda saya. Saya lahir orang tua dari Sulawesi Selatan dan mama dari Bima.
Saya besar, terus saya sekolah di Mataram beberapa tahun, terus ke Jakarta. Dan saudara, saya tidak pernah bermimpi dan tidak pernah punya keinginan untuk menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam Islam itu adalah pertama adalah agama Islam, agama adalah yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah nabi penutup para nabi. Yang ketiga adalah Al-Quran adalah juga kitab terakhir dari semua kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada para nabi. Dan yang keempat adalah ngapain saya jadi orang Kristen di Islam di Indonesia ini kan Islam sudah mayoritas. Ngapain saya cari yang minoritas? Kan Kristen kan minoritas. Jadi 4 hal ini yang buat saya tidak perlu untuk menjadi orang Kristen. Tapi saya menjalani hari-hari saya dengan taat kepada perintah agama. Dan orang tua saya sangat taat terhadap perintah agama Islam. Dia naik haji beberapa kali. Yang pertama dia naik haji tahun 42. Jadi itu belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Jadi pada waktu itu orang naik haji itu belum bisa dihitung dengan jari di Indonesia. Hanya orang-orang tentu yang bisa naik haji. Terus tahun 40 sebelum kemerdekaan Indonesia dan lahirlah kami anak-anaknya. Dan beliau adalah satu tokoh di Bima. Itu dia ketua P3 Partai Persatuan Pembangunan. Waktu itu zaman Haji Naro adalah ketua nasional dan ayahanda saya di kabupaten. Dan memang sangat taat terhadap agamanya dan kami juga diajarkan dengan ketaatan yang sangat luar biasa terhadap agama itu karena agama itulah agama yang paling terakhir. Tetapi pada waktu saya datang ke Jakarta, saya kerja di Jakarta, terus saya diberi Alkitab oleh seseorang. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan dikasih Alkitab. Jadi dia kasih Alkitab itu di atas kendaraan umum gitu. Saya waktu itu kira-kira tahun 80. Tahun 80-an 1980 saya dikasih Bible. Terus itu Jakarta belum ramai seperti ini itu di Kuningan di daerah situ itu masih tanah kosong, Kelapa Gading, Sunter dan lain-lain itu masih tanah kosong, belum ada rumah dan lain-lain. Tahun 80 saya dikasih Alkitab oleh seseorang. Waktu itu saya pulang kantor dan saya naik bis, naik kendaraan umum dan duduklah duluan saya. Sesudah saya duduklah juga beliau. Terus dia bawa 2 tentengan, 2 ikatan. Waktu itu ada kertas minyak yang warnanya kuning. Itu ada kertas minyak warna kuning itu dia ikat. Lalu ada 2 ikatan dia bawa. Saya bertanya kepada beliau, Bapak bawa agenda kok banyak sekali, saya bilang gitu. Saya pikir itu agenda yang dia bawa itu agenda. Oh, dia jawab saya ini bukan agenda deh, ini kitab suci orang Kristen kata dia. Oh, kitab suci orang Kristen. Oke, saya bilang, apakah Bapak orang Kristen? Saya tanya begitu. Oh, saya bukan orang Kristen kata dia. Bapak, tapi kok saya aneh jadi dia jawab dia bukan orang Kristen. Lalu saya bertanya, Bapak bukan orang Kristen, tapi Bapak bawa Alkitabnya orang Kristen, haram. Saya bilang gitu. Nggak boleh bawa Alkitabnya agama lain, haram. Saya bilang itu tidak boleh. Lalu akhirnya, tapi dia jawab begini sama saya ini bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen, kata dia. Jadi saya kaget dengar kata dia bukan orang Kristen, tapi dia ngaku dia pendetanya orang Kristen. Aneh juga. Lalu saya tanya, penasaran saya dengan kalimat bahasa, saya tanya, Bapak bukan orang Kristen, tapi pendetanya orang Kristen. Apa bedanya pendeta dengan orang Kristen? Sebab bagi saya Islam itu imam dan makmum itu kan sama aja. Nabinya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama. Apa yang membedakan antara pendeta dengan orang Kristen? Karena Bapak bilang beda dengan pendeta yang orang Kristen. Artinya dia kasih penjelasan sedikit kepada saya di atas bis itu. Dia bilang, oh, kalau pendeta dengan orang Kristen bedanya katanya kalau pendeta sudah 90% melakukan firman Tuhan, kalau orang Kristen baru 25% kata dia melakukan firman.
Itu kata pendeta itu, bukan kata saya. Tetapi saya jadi pendeta, ada benarnya juga. Ada benarnya juga, saudara. Tapi bukan berarti semua pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Jadi kalau ada pendeta, hamba Tuhan atau siapa saja yang mengaku bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan 100%, dia udah nggak tinggal di bumi, dia udah kembali ke sorga karena dia orang sempurna. Kita bukan orang sempurna, kita semakin hari semakin disempurnakan sama Tuhan sehingga akhirnya kita serupa segambar dengan Dia. Dan pada waktu selesainya kesempurnaan itu Tuhan panggil dia, kita bawa masuk ke rumah Bapa. Nah sementara kita hidup dalam dunia ini kita nggak ada yang sempurna. Kita masih banyak salah, masih banyak kekeliruan, kita masih ngedumel, kita masih menggerutu, kita masih bersungut-sungut dan lain-lain, saudara. Jadi kalau dengan kalimat saya, kalau ada orang Kristen atau pendeta atau siapa saja orang percaya Yesus yang jatuh dalam dosa, jangan ditinggalkan, jangan dibuang, jangan dijauhi, tarik mereka. Dan itulah tujuan kita. Kenapa? Karena nggak ada orang sempurna. Nah kalau saudara membuang itu pendeta yang jatuh dalam dosa, kalau saudara membuang itu orang Kristen yang jatuh dalam dosa, kalau saudara menjauhi mereka, lalu siapa yang bisa selamatkan mereka? Dengan kalimat ini saya bilang kepada saudara yang hadir hari ini bahwa yakinkan diri saudara bahwa saudara, teman kita, sahabat kita, keluarga kita atau siapapun bisa berdiri tegak di samping kita untuk tetap beriman kepada Yesus. Jadi jangan ada satupun yang terhilang. Lalu akhirnya Bapak Pendeta itu saya tidak tahu namanya siapa dan karena saya dari suku apa saya tidak kenal, dia tidak sempat sebut namanya dan sukunya apa dan gereja di mana. Lalu akhirnya karena dia buru-buru pulang, akhirnya dia ambil copot dari ikatan itu, dia berikan kepada saya satu buku gitu. Buku dia satu ini bukan ya, tunggu sebentar. Oh ini bukan, ini Alkitab yang baru. Alkitab yang lama ada. Lalu dia berikan kepada saya dengan pesan begini, sekali waktu kitab ini kamu membutuhkannya. Kamu baca, kamu renungkan isinya, kalau tidak cocok dengan agama kamu, jangan dibakar atau jangan dibuang. Simpen aja, sekali waktu kamu membutuhkannya, kata dia. Ya, akhirnya kami berpisah. Sampai sejak dari peristiwa itu, saya tidak lagi ketemu lagi dengan hamba Tuhan itu sampai dengan saat ini. Akhirnya waktu itu saya belum berumah tangga, saya tinggal di rumah abang saya. 2 minggu sesudah Alkitab ini saya bawa ke dalam rumah, kamar saya penasaran ingin membacanya, saudara. Tapi saya tidak tahu dari mana dimulai dibaca Alkitab ini. Kalau Al-Quran itu kan dibaca dari belakang, dibaca dari kanan ke kiri, dibukanya dari belakang ke depan. Apakah Alkitab ini juga dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kiri ke kanan ke kiri? Saya nggak tahu. Akhirnya setelah sholat Isya, saya deret 3 buku. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, terus ada Alkitab. Sesudah saya sholat itu, saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabb, aku pertama kali membuka kitab Alkitab ini, apa isinya? Mohon diberi petunjuk apa yang harus aku baca. Akhirnya saya buka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka Alkitab dengan kalimat Bismillah. Dan saudara, saya kaget pada waktu saya membuka dengan kalimat Bismillah. Di depan Alkitab ini ada kalimat yang besar, Kejadian. Kitab Kejadian. Di depan Alkitab itu ada kitab Kejadian, hurufnya gede sekali, Kejadian. Pada waktu saya membaca Kejadian ini, saya benar-benar kaget. Kenapa saya kaget? Kok Kejadian? Mestinya kan kalau surat itu surat itu kitab suci, mestinya kan diturunkan di mana, oleh siapa, penulisnya siapa, tahunnya berapa. Ini enggak ada. Ini Kejadian. Saya pikir dalam hati saya, ini kejadian apa ya? Ini kok ditulis Kejadian gitu. Akhirnya saya baca itu satu pasal kitab Kejadian itu. Nah, pada waktu saya baca kitab Kejadian itu, saudara, benar-benar saya sungguh kagum dengan Kejadian pasal 1 itu. Kenapa saya kagum? Karena dalam agama saya atau dalam Al-Quran dan dalam Islam itu
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menceritakan bahwa dia menciptakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu enggak ada. Tidak ada penciptaan. Tetapi hari yang keenam Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Itu sama dengan Alkitab juga sama, tetapi hari pertama sampai dengan hari yang kelima enggak ada. Tapi begitu saya baca Alkitab, jadi akhirnya saya tahu dari Alkitab, rupa-rupanya Allah itu menciptakan hari pertama A, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari yang kelima ini. Dan kalau pada waktu saya membaca kitab itu, saya berpikir, kalau gitu ini buku bagus dong, ini buku. Kitab ini bagus dong. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Nah, karena dia memberi pengetahuan yang bagus, akhirnya saya baca tiap malam. Saya lupa sama ngaji, saking enaknya ini baca Alkitab. Dan saya tidak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Heran orang Kristen ngantuk kalau baca Bible. Tapi bukan yang di Zoom ini, bukan. Yang di sono, di tetangga saya. saya saudara, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya sampaikan kesaksian, itu saya mungkin ya, mungkin saya nggak tahu yang lainnya, mungkin aja saudara, mungkin ya, saya belum ketemu yang lain. Satu-satunya pendeta di Indonesia ya yang hafal Bible pasal per pasal, perikop per perikop, itu cuma saya, Andi Burhanuddin. Kalau ada, ayo kita adu. Kalau saudara tahu, ayo kita adu. Saya membaca, udah ada 58 pasal yang saya hafal di luar kepala saya, ada 98 perikop. Dan itu belum ada tandingannya. Saya suka baca. Bayangkan aja kitab Alkitab saya itu sudah seperti ini tuh. Ini sudah saking dibacanya ini. Nah, akhirnya udah saya baca terus, baca lagi. Pasal-pasal berikutnya ada nama Adam. Oh, kalau gitu ini manusia pertama. Terus ada Abraham, munculnya Abraham atau Nabi Ibrahim. Nah, pada waktu saya membaca Alkitab ini bahwa Abraham itu mempersembahkan anaknya Ishak di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Itu namanya jelas disebutkan di situ. Namanya jelas. Nah, di dalam Al-Quran, saudara, Abraham atau Nabi Ibrahim itu tidak jelas siapa yang dipersembahkan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim itu siapa? Enggak ada penjelasan secara rinci. Apakah Ishak atau Ismail? Makanya Wakil Menteri Agama itu berkata bahwa memang tidak ada penjelasan yang secara rinci bahwa Ibrahim itu mempersembahkan anak Ismail. Enggak ada. Jadi enggak ada. Jadi yang benar, kalau gitu, saya baca di dalam Alkitab. Abraham mempersembahkan anaknya Ismail. Sementara Al-Quran dikasih ayat footnote atau penjelasan di kakinya, itu adalah anaknya itu adalah Ismail. Gitu. Kasih penjelasan aja di kakinya itu adalah anaknya Ismail. Pertanyaan saya, ini kan satu tokoh, satu namanya adalah dalam Alkitab adalah Abraham, dalam Al-Quran adalah Ibrahim. Tapi korbannya berbeda. Kalau korbannya berbeda, berpikirlah saya, kalau begitu, ini pasti ada satu yang benar. Di antara dua kitab suci ini, ada satu yang benar. Di antara dua agama ini, ada satu yang benar. Di antara dua keyakinan ini, ada satu yang benar. Mana yang benar, saya cari. Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Kalau saya cari guru ngaji atau ustadz akan membenarkan kitabnya. Saya juga tidak cari pendeta untuk menanyakan kasus ini. Kalau sebab saya cari pendeta akan membenarkan Alkitab. Tidak mungkin pendeta membenarkan Al-Quran. Kalau ada pendeta atau orang Kristen membenarkan Al-Quran, dia harus tobat aja. Jadi akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau begitu ya Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, Tuhanku berikan kepadaku hikmat untuk membaca kitab ini karena ada perbedaan persepsi perbedaannya. Akhirnya saya baca. Saya baca terus menerus sampai dengan ketemu dengan banyak nabi di situ. Ada nabi, ada Abraham, ada Nabi Yusuf,
Ada Musa, ada Harun, itu nabi-nabi saya semua. Terus ada Nabi Daud, sejarahnya lengkap sekali dalam Alkitab. Ada Salomo, sejarahnya juga lengkap dalam Alkitab, saudara. Terus ketemulah lagi dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub di dalam Islam, Nabi Ayub ini, saudara, adalah anaknya Ais atau Esau, saudara kembarnya Yakob. Kan anaknya Nabi Ishak ada dua. Satu Ais dalam Al-Quran atau Esau. Yang kedua adalah Yakob. Ini ada saudara kembar. Nah, Ayub ini adalah anak daripada Ais atau Esau. Sementara dalam Alkitab ini kan Ayub ini kan ada sebelum Abraham ada. Dan kalau di dalam Al-Quran ini berarti ini termasuk cucunya Ibrahim ini, Ayub ini. Jadi pada waktu saya membaca semakin penasaran saya untuk membacanya karena adanya sebuah perbedaan. Saya baca lagi kitab Mazmur. Kitab Mazmur 1 tahun saya kotak-kutik itu kitab Mazmur. Itu nggak ada yang memberi petunjuk, nggak ada pendeta, nggak ada orang Kristen, nggak ada penginjil, nggak ada siapapun yang memberi saya petunjuk atau pengajaran tentang apa yang saya baca. Saya baca aja. Akhirnya saya bolak-balik itu kitab Mazmur, kitabnya Nabi Daud, Jabur. Akhirnya saudara, saya melihat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat dari kitab Nabi Daud itu dimasukin di dalam Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada. Padahal itu kan kitab Jabur atau kitab Mazmur itu kan kitab yang wajib untuk kami imani sebagai orang Islam. Pertama adalah kitab Taurat Musa, yang kedua kitab Jaburnya Daud, yang ketiga kitab Injilnya Isa Al-Masih, yang keempat kitab Al-Qur'annya Muhammad. Tapi isi daripada kitab Nabi Daud itu nggak ada. Satu ayat pun dari Mazmur itu tidak ada satu. Jadi begitu saya baca kitabnya Nabi Daud, itu 1 tahun saya kotak-kutik itu kitab. 1 tahun, saya nggak baca yang lain. Akhirnya berlanjut terus, saya baca lagi, ketemulah selesai tahun yang keempat perjanjian lama, memasuki tahun yang kelima perjanjian baru. Tahun yang kelima perjanjian baru, saya baca lagi kitab Matius. Dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, itu kata Tuhan Yesus, kata Yesus berkata begini, saudara. Dia bersabda, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Itu kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Dan perkataan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi ini ada di dalam Al-Quran. Surat 3 Ali Imran 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Lalu ditulis di situ bahwa Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Artinya apa? Sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad bahwa Isa Al-Masih, Isa putra Maryam itu dia terkemuka di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi benar kata Yesus Kristus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Lalu saya baca terus, saudara, di dalam Markus biasa mukjizat, Lukas biasa itu mukjizat. Saya baca, tapi saya baca terus. Saya suka bacanya karena ini seperti Alkitab ini seperti mutiara yang saya baru dapatkan. Akhirnya saya baca, saya gali terus menerus. Ini nggak ada. Saya belum tanya pendeta, belum tanya orang Kristen, saya belum ketemu dengan pendeta dan orang Kristen dan lain-lain, dan mereka belum memberikan penjelasan kepada saya tentang apa yang saya baca. Saya baca aja. Nah, lalu ketemu dengan dengan Kisah Para Rasul pasal 14 ayat belum Kisah Para Rasul, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 bunyinya demikian. Pada mula adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahasa Arabnya adalah kun fayakun, jadilah dia menjadi manusia. Kalimat kun fayakun itu bukan saja firman tetapi juga firman yang menjadi manusia. Jadilah dia menjadi manusia. Itu kalimat kun fayakun. Jadilah dia menjadi manusia.
Lalu yang ketiga, saya mendapatkan penjelasan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh selamat kecuali nama Yesus Kristus. Lalu ayat yang membuat saya bertobat, kitab Roma pasal 14 ayat 8 dan 9, saya begitu saya baca ayat itu, Kristus Yesus mati. Ayat 9-nya berkata, Roma pasal 14 ayat yang ke-9, Kristus Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Begitu saya baca itu Roma pasal 14 ayat 9, saya berpikir sederhana. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen dan Katolik, tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana, daripada tunggu mati baru percaya Yesus, lebih baik sekarang aja. Akhirnya saya mengambil keputusan di dalam hati saya untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada perbandingan yang 5 tahun saya melakukan perbandingan agama, perbandingan kitab suci, perbandingan keyakinan, perbandingan firman ini, dan saya menemukan Yesus Kristus adalah sumber kebenaran. Itu yang hak, kebenaran yang hakiki. Karena dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan juga percaya kepadaku, kata dia. Jangan hanya percaya kepada Bapa dan juga percayalah kepadaku. Itu 2 kalimat. Percayalah kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak lewat aku. Lalu akhirnya saya mengambil keputusan, saya jadi Kristen. Itu dengan diri saya sendiri. Nggak ada yang bimbing, nggak ada pendeta, nggak ada penginjil, nggak ada orang Kristen. Saya sendiri melakukan, meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Beberapa minggu saya sudah peristiwa saya menerima Yesus secara pribadi itu, baru saya cari pendeta. Saya minta cari pendeta untuk dibaptis. Nah, di Kramat Raya di Jakarta Pusat itu ada jalan Kramat Raya, sampingnya Polres Jakarta Pusat itu ada gereja GPDI. Gembala sidangnya Om Hani Manding. Dan lalu saya ke gereja itu, saudara, cari pendeta untuk saya minta dibaptis. Tapi saya nggak masuk gereja. Saya nongkrong di seberang jalannya. Ada halte bis pada waktu zaman itu, saya nongkrong di seberangnya. Saya tunggu orang keluar dari gereja. Lalu keluarlah dari gereja itu namanya Ibu Christine, orang Ambon. Dan lalu saya tanya sama ibu ini, saya tanya, ibu pendetanya atau orang Kristen? Saya tanya begitu kepada ibu ini. Oh, kenapa bertanya begitu? Rapi sekali. Saya pikir ibu ini pendeta pasti gitu. Oh, bukan. Kami memang harus rapi ke gereja, katanya. Saya bukan pendeta, tapi saya jemaat biasa, kata dia. Oh gitu. Akhirnya saya bilang, Ibu tolong cariin pendeta, sebab tanggal 25 Desember ini saya mau ke gereja. Lalu ibu itu tanya saya, kau siapa namamu, Dek? Oh, namaku Andi Burhanuddin. Oh, dia bilang begini, dia pikir sejenak, dia bilang begini sama saya. Pendeta nggak ada waktu untuk membaptis orang karena pendeta lagi sibuk bikin acara Natal. Saya kaget dengar. Saya pikir bukan karena pendeta sibuk bikin acara Natal. Dia takut mungkin saya bikin masalah di gereja karena tahun 84 ada peristiwa di Priuk, kejadian kerusuhan sosial ya di Priuk. Lalu tahun 85 itu saya ingin jadi Kristen. Nah, lalu dia berkata begini kepada saya, tidak ada pendeta lagi sibuk bikin acara Natal, kata dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, keterlaluan itu pendeta, saya bilang begitu. Saya yang pingin ke gereja kok nggak ada waktu. Kalau begitu nggak usah cari pendeta. Di rumahnya ibu ada kolam nggak buat saya mandi atau baptis di situ? Saya pikir itu, saudara, orang masuk ke gereja itu harus dimandi sama seperti orang Islam ke masjid itu harus cuci kaki, cuci tangan dan lain-lain, ambil air wudhu gitu. Jadi saya pikir begitu. Akhirnya dia bilang begini, oh itu dia bilang itu baptis bukan hanya sekedar mandi, kata dia. Itu sakramen.
Wah, saya nggak ngerti lagi ini bahasa baru lagi sakramen. Saya bilang saya nggak ngerti sakramen, Bu. Saya mau baptis, mau masuk ke gereja, itu aja tujuan saya, nggak ada yang lain. Saya bilang begitu. Kalau gitu saya tantang ini, Bu. Ibu adalah orang pertama yang saya dapatkan, yang saya cari, yang saya ketemu untuk saya menjadi orang Kristen. Gini aja. Saya mati sebelum tanggal 25 Desember, dosa saya Ibu tanggung jawab. Oh, jangan ngomong gitu, kata dia. Akhirnya saya kasih waktu itu ada nomor pager, karena waktu itu nggak ada handphone, ada pager, saya kasih nomor pager, lalu dia kasih pager kepada saya bahwa jadi dibaptis tanggal 23 Desember 85, dan saya dibaptis dilayani dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 oleh hamba Tuhan juga dari Muslim, namanya Pendeta Akmasani, udah almarhum. Dan lalu saya dilayani di rumah ibu ini dari jam 6 pagi, terus saya dibawa ke Ancol, di pinggir pantai saya dibaptis. Akhirnya saya lahir baru, saya ikut gereja, saya aktif di gereja, saya sekolah Alkitab. Tahun 96 saya diangkat jadi pendeta. Dan sampai saat ini saya terus memberitakan firman Tuhan dan nama Yesus Kristus. Tidak ada rencana untuk menjadi pendeta, tetapi saya dipercaya untuk menjadi pendeta. Tidak ada rencana untuk menjadi hamba Tuhan, tapi saya dipercaya untuk menjadi hamba Tuhan. Hanya saya ingin mendalami agama ini untuk memberitakan kerajaan sorga kepada keluarga saya aja. Itu awalnya. Tapi rupa-rupanya rencana Tuhan lebih besar daripada itu. Akhirnya Tuhan mempercayakan saya untuk melayani pekerjaannya. Tuhan memberkati kita. Saudara, saya sebelum Syarifuddin Ibrahim menjadi orang Kristen, tahun 2005 di gereja GBI di Cirebon, dia menemui saya di Cirebon. Saya pimpin kebaktian hari Minggu dan 3 kali hari Sabtu kebaktian pemuda, dan hari Minggu 3 kali kebaktian saya pimpin itu. Dia datang ke gereja tempat saya melayani, Syarifuddin Ibrahim. Nah, lalu pada waktu kebaktian yang terakhir, dia datang kepada saya, dia bilang, "Assalamualaikum," kata dia. Saya kaget, "Loh, kok Assalamualaikum di gereja?" Saya jawab, "Waalaikumsalam," saya bilang gitu. Nah, lalu, "Bapak dari mana kok Assalamualaikum di gereja?" "Oh, saya jauh-jauh dari dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya sengaja menemui Bapak di sini, saya mau tahu tentang agama Kristen," kata dia. Itu tahun 2005. "Boleh nggak?" Syarifuddin Ibrahim berkata kepada saya, "Boleh nggak saya nginap satu kamar dengan Bapak?" "Oh, boleh. Yang penting lapor dulu sama panitia yang mengundang saya, sebab saya nggak boleh memasukin orang di kamar. Baik itu laki-laki atau terlebih-lebih perempuan, karena ada panitia yang yang mengundang saya, dan dia bertanggung jawab atas hidup saya di hotel itu. Izin aja kalau memang panitia mengizinkan kita satu kamar, ya nggak apa-apa kita satu kamar." Akhirnya panitia mengizinkan saya berkomunikasi dengan Syarifuddin Ibrahim, berbicara dengan dia sepanjang malam sampai dengan kami berpisah. Saya kembali ke Jakarta, dia kembali ke ke Al Zaitun, Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan berikutnya tahun 2006 dia menjadi orang percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan sekarang jadi hamba Tuhan. Luar biasa memang, saudara. Kebetulan Syarifuddin Ibrahim satu daerah dengan saya, Bima sana. Dan puji Tuhan, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan memberkati kita hari ini. Demikian kesaksian singkat saya, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Bapak Gembala, berapa lama ini khotbah? Bisa sekitar 15 sampai 20 menit aja ya. Bisa ya? Oke. 15-20 menit aja. Oke, haleluya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gembala. Tuhan memberkati. Saya mengambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Saya tidak terbiasa dengan mengutip hanya beberapa ayat. Saya biasanya membaca secara keseluruhan, baik itu pasal maupun perikopnya.
Dan sekarang saya akan membaca keseluruhan daripada perikop Ibrani pasal yang ke-12 itu ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Saudara buka aja Alkitab. Saya sudah ketemu ya? Kitab Ibrani pasal yang ke-12, saya buka juga dulu, sebentar. Oke. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tapi hanya beberapa ayat aja nanti saya sampaikan karena mengingat waktu yang diberikan kepada saya, Tuhan memberkati kita. Salam, haleluya. Demikian firman Tuhan dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menghidup kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman dalam kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam perjuangan pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang berikutnya, karena orang dianggap sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi sebaliknya bila tunggu sebentar ayat berikut, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh tiap orang, maka kamu bukan lagi anak, tetapi melainkan anak-anak gampang. Justru dari ayah kita yang sebenarnya kita mendapatkan ganjaran, dan dengan demikian kita hormati. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tidak mendatangkan sukacita. Kalau Tuhan didik kita itu tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat berikut, karena itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu supaya yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ayat berikut, saudara, saya membaca sebab berusahalah hidup damai dengan semua orang dan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kecemaran dan kerusuhan dan kecemaran bagi banyak orang. Jangan ada di antara kamu yang jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan. Sebab kamu tahu pada waktu ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Meskipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang bagian yang terakhir itu ada orang-orang yang percaya seperti Esau ini, saudara, yang ditolak oleh Tuhan gitu, karena dia menjual imannya, dia menjual hak kesulungannya, dan imannya itu tidak layak, tidak pantas, dan iman itu tidak memungkinkan dia untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan iman orang lain. Ada di antara kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya
yang sama seperti Esau. Meskipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak bisa mendapatkan berkat itu. Dan saya tidak membahas yang bagian itu, tetapi saya mulai dari ayat yang pertama dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Kata demikian, bagian yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat hidup kita, marilah perhatikan imbauannya adalah marilah kita menanggalkan, melepaskan semua beban dan dosa. Jadi kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, kalau saudara sebagai orang percaya, ada beban dalam hidup saudara, bahkan ada dosa dalam hidup saudara, maka itu merupakan sebuah rintangan kita untuk kita berkembang dan maju. Saudara, karena itu melayani pekerjaan Tuhan itu tidak boleh ada beban. Beribadah kepada Tuhan tidak boleh ada beban. Memberi persembahan kepada Tuhan tidak boleh ada beban, saudara. Memberi kolekte kepada Tuhan tidak boleh ada beban. Kalau itu ada beban dalam hidup kita, maka itu akan menghambat jalan kita kepada Tuhan. Saudara, memang tidak boleh ada beban. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minum. Saudara, bukan soal yang demikian. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, tinggal di mana kita hari ini, mobil apa yang kita pergunakan hari ini, rekening kita berapa banyak hari ini, bukan itu, saudara, bukan. Kalau saudara bahagia dengan cara itu, saya katakan kepada saudara, itu adalah kebahagiaan yang semu, saudara. Kebahagiaan kita, menurut kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan minum, tetapi soal damai, soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-18-nya, kalau kamu melayani Kristus dengan cara seperti ini, kamu berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau saudara ada beban hari ini, melayani pekerjaan Tuhan, kalau saudara sebagai pendeta punya beban dalam hidup saudara, apalagi itu dosa. Saya imbau sebagai seorang hamba Tuhan dari mimbar ini, dari channel ini, saya mengimbau untuk tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa. Saudara, tidak ada gunanya, saudara, yang kita melayani Tuhan dengan adanya beban hidup kita. Enggak ada gunanya. Saya mengambil contoh di Perjanjian Lama. Ada nabi besar. Awalnya nabi ini memang untuk bangsa Israel. Tetapi nabi ini telah menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Namanya adalah Yeremia. Dan bagaimana nabi Yeremia ini nabi yang dipilih oleh Tuhan dari kandungan ibunya dan ditaruh firman Tuhan di dalam mulutnya. Apa saja yang dikatakan oleh Yeremia itu pasti menjadi kenyataan. Tetapi sebaliknya Yeremia dalam pelayanan tiap-tiap hari terlalu banyak beban. Akhirnya dia tidak bebas memberitakan firman, dia tidak bebas menyampaikan kesaksian, dia tidak bebas menyampaikan nama Tuhannya. Karena kenapa? Dia punya beban. Dan beban ini kalau kita punya beban yang sama, lupakan, tanggalkan. Kalimat tanggalkan di dalam bahasa Indonesia adalah lepas, buka. Kalau kita pakai baju, itu tanggalkan, itu buka bajumu gitu. Jadi rupa-rupanya beban hidup manusia ini adalah pakaian mereka, manusia setiap hari. Saudara coba buka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membaca buat kita di sana firman Tuhan ini. Bagaimana, apa kata Yeremia kepada Tuhan dengan beban dia yang teramat berat. Dia harus memikul tanggung jawabnya sebagai seorang nabi bagi bangsanya. Ya, kitab Yeremia pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 sampai 18. Saya baca kata firman Tuhan. Ini kisah daripada nabi besar Yeremia. Di dalam pendidikan teologi ada nabi-nabi kecil dan ada nabi-nabi besar. Dan salah satu nabi besar adalah Yeremia dari 4 nabi besar itu. Saya baca ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Dia berkata, kalau aku terima perkataanmu, pesanmu, aku menikmatinya, kata Yeremia. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, ya saudara, dan
menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan semesta alam. Ayat berikut. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam perkumpulan orang-orang yang bersindah gurau karena tekanan tanganmu. Aku duduk sendirian sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Ayat 18, perhatikan kata Yeremia. Karena terlalu banyak beban hidupnya. Ayat 18. Tetapi mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Kenapa penderitaan saya tidak berkesudahan? Saya sudah melayani, saya sudah beribadah, saya sudah memberi persembahan, saya sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tapi kenapa penderitaan saya tidak berkesudahan? Kenapa Tuhan? Mungkin saja apa yang terjadi pada Yeremia juga terjadi pada kita sekarang ini. Kita sudah melayani lama, tapi rupa-rupanya Tuhan belum memberkati apa yang kita butuhkan dalam hari-hari hidup kita. Dia berkata apa lagi di dalamnya? Kita baca kembali saudara. Dan lukaku sangat payah dan sukar disembuhkan. Ada dua komplain, Yeremia komplain kepada Tuhan. Kenapa penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah dan sukar disembuhkan. Dia berkata apa di bagian terakhir dari ayat itu? Dia berkata, sungguh, kata Yeremia kepada Tuhan, engkau sungai yang curang bagiku dan air yang tidak dapat dipercayai. Nabi besar berkata kepada Tuhan, Tuhan curang. Untuk apa percaya sama Tuhan? Tuhan curang. Ini nabi, saudara. Bagaimana dengan kita pada waktu-waktu saat-saat sekarang? Karena terlalu banyak beban hidup, akhirnya dia tidak free, dia tidak bebas, dia tidak damai, tidak sejahtera memberitakan firman Tuhan. Dan saya menghimbau hari ini sebagai kawan sekerja Allah, kalau saudara punya beban yang terlalu berat dalam hidup saudara, mari lepaskan. Apalagi itu kalau ada dosa yang menjerat hidup saudara, tinggalkan, buang jauh-jauh. Karena itu menjadi rintangan bagi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Tinggalkan itu. Yeremia aja, dia tidak mau lagi ingat sama Tuhan. Dia mau murtad, tinggalkan Tuhan. Kalau habis murtad mati, bersyukur saudara. Ya, kalau masuk surga, puji Tuhan. Ya kalau nggak masuk surga, penderitaan terus-menerus dalam kehidupan manusia. Oke, saudara, saya di bagian pertama ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Ini kesaksian yang sangat luar biasa menurut saya. Tahun 2000 saya dipercaya oleh Tuhan untuk pergi pelayanan ke kota Melbourne di Australia. Saya tinggal di rumahnya orang Indonesia, namanya di Chadstone. Ada dekat mall besar di Chadstone di Melbourne. Terus saya tinggal di rumahnya Pak Barnabas Ong. Pak Barnabas Ong adalah ketua masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Dan itu saya khotbah di beberapa gereja. Ada gerejanya Pak Agus IPC, Indonesian Presenter. Itu anak muda semua, saudara. Saya khotbah di situ. Saya khotbah lagi juga di gereja GPIB. Dan menjelang beberapa hari saya balik, kami bikin seminar Islamologi. Seminar Islamologi di rumahnya itu tempatnya adalah rumahnya Pak Obed, Ibu Rahel. Dan bikinlah seminar di situ. Semua orang Kristen yang ada di kota itu diundang untuk datang. Dan juga ada orang-orang Islam juga yang diundang untuk datang. Akhirnya ada seorang Islam datang, orang Semarang, namanya Pak Senoaji. Nah, sebelum saya memulai pelayanan, Pak Senoaji menemui saya, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, agama sama saya. Nanti manusia dicuci dulu neraka, disiksa dulu neraka, sesudah itu baru dimasuki surga. Jadi semua manusia akan masuk neraka, baru nanti masuk ke surga. Wah, aneh juga ini pengajaran. Saya bilang sama dia, kalau udah masuk di neraka ya di neraka aja, nggak boleh. Emang neraka itu tempat kontrak yang ada masanya. Surga juga nggak ada seperti itu. Kalau udah neraka, neraka aja. Kalau di surga, surga aja, nggak boleh pindah-pindah. Udah neraka ya kekal, surga juga kekal. Tidak ada ajaran seperti itu. Kalau ada ajaran seperti itu, tidak perlu nabi, tidak perlu kitab suci, sudah nggak perlu firman. Toh manusia akan masuk neraka dulu semua, baru nanti semua ke surga. Tidak. Akhirnya udah saya naik ke mimbar, saya kasih pengarahan. Saya memang selalu bawa Al-Quran dan Alkitab. Saya bawa juga Al-Quran.
Nah, lalu dalam bahasan Islamologi itu, Pak Senoaji ini selalu angkat tangan. Pak Pendeta, mohon maaf, saya nggak paham. Akhirnya diangkat tangan, saya kasih penjelasan, dan lain-lain. Sampai selesai seminar itu, lalu kami lagi duduk makan, saudara, lagi duduk makan. Dia berkata kepada saya, Pak Andi, nanti saya akan cari Bapak, saya ke Jakarta cari Bapak ya, kata dia, minta nomor kontak atau alamat yang saya bisa cari. Oke, nanti minta aja sama Pak Barnabas Ong atau Pak Ibu Rahel atau Pak Ibu Rahel. Nah, lalu Pak Obed dan Ibu Rahel. Lalu udah saya pamit dulu Pak Pendeta, kata Pak Senoaji kepada saya, karena rumahnya jauh dari kota Melbourne, kurang lebih 20 menit lah perjalanan. Lalu akhirnya saya lanjutkan makan. Pada waktu saya sedang makan itu, Roh Tuhan bicara kepada saya di dalam hati saya. Roh itu berbicara, panggil Pak Senoaji, tanyakan dia kapan dia mau dibaptis. Sementara Pak Senoaji itu di tempat parkir, udah di luar rumah, udah di mobilnya. Akhirnya saya tinggalkan meja makan, saya pergi ke mobilnya, saya bilang, Pak Senoaji masuk kembali ke rumah, saya mau bicara sama Bapak karena ada pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Akhirnya dia masuk dalam, dia duduk lagi di meja tempat saya makan. Apa pesan Tuhan, Pak Pendeta? Saya sedang makan, Bapak lagi-lagi pergi tadi keluar, ada suara bicara kepada saya, suruh tanya, kapan Bapak mau dibaptis? Oh begitu ya, kata dia. Iya, itu suara di dalam hati saya, kapan Bapak mau dibaptis? Kayaknya dia berdoa sebentar, akhirnya dia mengeluarkan sebuah kalimat yang membuat saya juga kaget. Dia berkata, terserah sama Pak Pendeta Andi aja. Kalau nanti saya cari Bapak di Jakarta, saya minta baptis Bapak di Jakarta, boleh. Sekarang pun sebelum Bapak pulang kembali ke Indonesia, Bapak baptis saya juga boleh. Saya siap, saya udah siap dibaptis, kata dia. Oh, akhirnya saya bicara lagi tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad, tentang Bible, dan siapakah di antara kedua tokoh agama ini yang benar-benar yang bisa memberi kehidupan yang kekal. Saya ambil contoh. Nabi Muhammad, makamnya ada di Madinah, dan kuburannya ada sampai sekarang. Tulang belulangnya ada di sana di kota Madinah. Yesus Kristus adalah kuburannya kosong. Yesus Kristus tidak ada di Yerusalem. Yesus Kristus ada di sorga. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia juga ada di sorga. Oh, dia kasih saya penjelasan itu. Pikiran, hatinya terbuka. Oh iya, betul juga ya. Nabi saya ada di Madinah. Kuburannya ada, diziarahi sama orang. Sementara Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dia naik ke sorga. Saya lebih mempercayai Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kata dia. Akhirnya saya tanya Pak Barnabas Ong. Pak Barnabas, bagaimana ini? Mau dibaptis sekarang atau dia kembali ke Indonesia? Baptis aja sekarang, nggak usah tunggu besok atau lusa, apalagi dia kembali ke Indonesia. Pulang dia ini dipengaruhi sama istrinya, nggak bakalan dia percaya, udah baptis aja sekarang. Akhirnya isi air di buckwheat, nggak ada kolam baptisan, itu rumah. Akhirnya kami isi air di buckwheat. Saya baptis dia itu hari itu malam demi nama Bapa dan Roh Kudus, selesai. Sampai dengan saat ini dia masih hidup, masih kuat, masih sehat. Saudara namanya Pak Barnabas Ong. Kalau saudara ke Melbourne, itu Pak Barnabas Ong. Itu jemaat yang saya pertama kali baptis dia dari Muslim menjadi orang Kristen. Satu keluarga percaya kepada Yesus, jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ada keponakan saya juga tinggal di sana. Itu jual nasi padang, namanya Biong. Ada di FB, ada di Facebook. Itu dia tinggal di sana juga, berkomunikasi terus dengan dengan Pak Barnabas Ong ini. Memang saudara, anugerah Tuhan dikala kita dikasih percaya oleh Tuhan ini untuk memberitakan firman. Itu anugerah yang luar biasa. Anugerah Tuhan lewat pemberitaan firman, lewat pelayanan kita ini, kalau ada jiwa yang bertobat, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau ada jiwa yang dipulihkan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau ada jiwa yang diselamatkan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa lewat hidup kita.
saudara. Jadi kita dipanggil bukan saja untuk menjadi orang percaya Kristus, tapi juga dipanggil untuk menjadi garam, terang, dan berkat bagi banyak orang. Itu yang bagian yang pertama. Kita lanjut bagian yang kedua. Kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua sekarang. Kita Ibrani pasal yang kedua, ayat yang 12 yang tadi saya baca, ya, ayat yang yang berikut. Sekarang ayat yang berikut. Saya baca kembali buat saudara, ayat 2. Ayat 2 dia berkata, marilah kita melakukannya. Dia berkata anjurannya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman dalam kesempurnaan. Mata rohani kita harus tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Mata pencaharian kita juga harus tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Jangan gagal fokus. Dunia ini sedang menawarkan hal-hal yang indah dan baik dalam hidup kita. Dunia sedang menawarkan ketakutan dengan COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Dia memberikan ketakutan, setan memberikan ketakutan buat kita. Tetapi Yesus Kristus memberikan kekuatan buat kita. Dan Alkitab ini berkata, fokus matamu tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kamu di dalam iman dan membawa iman kamu dalam kesempurnaan. Jadi kalau mata iman kita tertuju kepada Yesus Kristus, Paulus berkata dalam kitab Roma, dia berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Dan itu orang-orang yang matanya tertuju kepada Yesus Kristus. Jadi fokus kita, jangan yang lain. Apalagi pada suasana kondisi yang seperti sekarang ini, saudara. Uang masuk seret, pemasukan juga seret pada saat sekarang. Kita juga tidak diberikan kebebasan untuk memberitakan firman, untuk melayani. Semua serba terbatas. Tetapi mari kita, saudara, fokus kepada hidup kita, kepada Yesus Kristus. Mungkin iman kita tidak melebihi sebesar biji sawi. Tapi dikala kita memandang Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman dalam kesempurnaan. Dan kalau membawa iman dalam kesempurnaan, disitulah Alkitab berkata, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Iman itu melakukan segala sesuatu. Bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan gagal fokus. Ya, jangan lihat yang lain. Jangan pandang yang lain. Jangan arahkan matamu kepada yang lain. Jangan arahkan matamu kepada harta benda dan kekayaan. Jangan arahkan matamu hanya kekuatanmu hanya untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan. Jangan. Pandang kepada Yesus Kristus, dia sumber segala berkat dalam hidup kita. 31 tahun saya jadi pendeta. Saya bukan pendeta gembala yang bisa dapatkan uang kolektif dan persembahan. Bukan. Saya pendeta jalanan. 31 tahun saya jadi pendeta. Saya tidak pernah hidup dengan kekurangan. Enggak punya gaji, enggak punya pendapatan. Hidup dengan berkat Tuhan. Cukup, saudara. Mau ke Israel saya cukup. Mau ke Belanda saya cukup. Mau ke Inggris saya cukup. Mau ke mana-mana saya cukup. Mau beli rumah saya cukup. Cukup aja. Hidup ini mau apa sih? Saudara mau kaya sekaya apa? Tuh, dalam 2 minggu terakhir ini ada orang meninggal karena COVID. Ya, makanannya hebat, saudara. Orang yang punya Bogasari, bayangkan aja itu kaya raya, super kaya. Bogasari punya, meninggal juga karena COVID. Linknya ke pejabat negara. Cepat, saudara. Obat yang dia minum juga obat yang paling mantap. Mari, kita jangan arahkan mata kita kepada persoalan-persoalan yang sepele, yang receh-receh dalam hidup kita dalam dunia. Iblis sedang mengambil damai sejahtera bagi kita. Makanya Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10 itu berkata, pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu, domba-dombaku, hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yang kedua, saya kasih kesaksian. Sebentar ya Bapak Gembala ya, masih sedikit ya waktunya. Kesaksian yang kedua. Saya mengalami sendiri mukjizat Tuhan untuk diri saya, bukan untuk pelayanan, untuk jiwa yang saya layani, bukan. Tapi nanti ada jiwa yang saya layani yang saya ingin juga kesaksian, Bu Saudara. Itu saya. Setelah saya pulang dari beberapa negara di luar, kira-kira tahun 2001, 2002 begitu loh Saudara, saya ketemu penyakit
penyakit apa namanya, buah jakar. Di laki-laki itu kan ada buah jakarnya, ada alat reproduksi. Nah, di dalam buah jakar hari Jumat itu buah jakar saya membengkak, tidak bisa pakai celana dalam. Kancut, maaf bahasa saya, itu tidak bisa pakai karena membesar. Dan saya tidak bisa berjalan. Istri saya dibawa saya ke rumah sakit, waktu itu saya tinggal di Sunter dekat rumah sakit, bawa ke situ, lalu dokter periksa, memang membesar. Dokter berkata, ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Lalu akhirnya foto ronsen, lalu rupa-rupanya hasil foto itu ada di 2 telur kiri dan kanan, itu ada tumbuh daging sebesar ujung kelingking saya, ada tumbuh daging. Dan itu rupa-rupanya daging tumbuh itu yang membuat membesarnya alat reproduksi saya, buah jakar saya, kantongnya. Nah, lalu dokter berkata kepada saya, dokternya orang Chinese Katolik, dia berkata, Pak Burhanuddin, besok hari Sabtu Anda dioperasi. Saya jawab, jangan operasi saya hari Sabtu, hari Senin aja. Loh, emang kenapa? Ini penyakit gawat loh Pak, kata dia. Ya, Pak dokter, operasi saya hari Senin aja. Karena hari Minggu sore saya harus pimpin kebaktian. Itu bukan kebaktian biasa, saudara. Kebaktian di GPIAS itu di OMT Jalan Keramat Soka nomor 4 Senen, Jakarta Pusat. Itu saya harus pimpin kebaktian jam 5 sore. Saya cerita sama Pak dokter. Bapak ini Pak Burhanuddin. Kok pimpin kebaktian? Bapak ini pendeta atau romo atau kiai atau ustadz, katanya. Oh, saya pendeta. Oh, itu orang, saudara, itu nama Burhanuddin, ada belakangnya Haji Usman, pendeta. Kaget dia. Dia bilang sama saya selama hidup baru pertama kali ini dengar ada pendeta Burhanuddin. Saya Katolik, Pak, kata dia. Kita satu Tuhan, tapi meskipun lain gereja. Saya senang sama Bapak. Karena Bapak masih panjang pelayanan, kata dia bilang begitu, saya tidak ingin Bapak cepat mati. Saya kaget, sudah. Kok Bapak bilang cepat mati? Iya, ini penyakit bahaya. Ini kalau Bapak buang air kecil, itu tidak boleh turun. Itu di pispot aja. Kalau Bapak turun berjalan, ini dijepit sama paha, dia pecah di dalam. Kalau masuk ke ginjal rusak, kalau masuk ke usus, seminggu Bapak mati, kata dia. Dan saya tidak mau Bapak cepat mati. Akhirnya, saya tetap pimpin kebaktian, Pak dokter, apapun ceritanya. Oh, kalau begitu hari Minggu pagi, saya datang tengok Bapak, saya pulang gereja. Kalau saya tidak izinkan pimpin kebaktian, jangan coba-coba, kata itu dokter kepada saya. Akhirnya, udah besoknya hari Minggu pagi, selesai kebaktian, dia datang ke kamar saya, dia periksa dan segala macam. Dia bilang, Pak Burhanuddin, wakil aja kepada orang lain. Bapak nggak usah pimpin kebaktian. Kan ada juga pendeta di sana, kata dia bilang gitu. Tidak, saya harus pimpin untuk kebaktian. Kalau gitu bikin surat pernyataan. Saya tanda tangan surat pernyataan. Saya tanya istri saya, karena istri saya kan orang Kristen dari kecil. Saya bilang, Mam, pernah nggak lihat orang pendeta pimpin kebaktian pakai sarung? Istri saya kaget. Oh, nggak ada pendeta pakai sarung kebaktian, pakai jas, dasi, kata dia. Pakai sarung tuno yang di musola, yang di masjid. Itu pakai sarung. Papa mau ke sana lagi, kata dia. Oh, kok enggak, saya bilang. Ya udah, akhirnya saya akalin, nggak pakai celana dalam, pakai celana panjang, bungkus dengan jas agak panjang. Saya telepon pendeta yang koordinator pelayanan di gereja. Pak pendeta, tolong jemput saya di rumah sakit, saya sakit. Saya masih dikasih infus, jarum infus. Saya datang ke gereja pimpin kebaktian. Masih ada pakai jarum infus. Saya naik ke lantai 2, saya naik ngangkang. Jalannya ngangkang, sudah. Mereka nyanyi 45 menit, saya khotbah juga kurang lebih 45 menit. Setelah saya selesai khotbah, ini saudara, kebaktian ini bukan kebaktian biasa, kebaktian umum memang, tapi disertai dengan kesembuhan ilahi. Orang mau dilayani kesembuhan ilahi, pendetanya sakit. Ini sama dengan orang buta nuntun orang buta. Pendeta sakit mau nyembuhin orang sakit. Akhirnya saya bilang sama jemaat, maju semua ke depan,
saya layani. Saya tumpang tangan satu demi satu. Turun mimbar, saya tumpang tangan. Setelah itu, kira-kira jam, itu kebaktian mulai di jam 5. Selesai kebaktian sampai jam 11. Saya diantar pulang rumah sakit oleh pendeta. Di rumah sakit jam 12 malam, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku hamba-Mu. Besok hamba-Mu akan dioperasi. Kalau boleh, datanglah buat hamba-Mu. Jangan lewat pisau dokter. Datanglah buat hamba. Sembuhkanlah hamba-Mu dengan cara-Mu. Bagimu tak ada perkara yang mustahil. Udah, saya tidur. Tidur jam 4 pagi, saya bangun dengar azan di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar azan, saya bangun. Nah, pada waktu saya bangun, secara refleks tangan saya itu pegang. Saya punya alat reproduksi. Kempes, saudara. Ngecil, normal. Saya buka sarung saya. Oh, puji Tuhan. Saya bangunin istri sama anak saya. Saya bilang, Ma, bangun. Kenapa? Hilang, saya bilang begitu. Istri saya kaget. Apa yang hilang? Kata istri saya. Istri saya pikir itu hilang barang gitu. Bukan hilang barang ini hilang, saya bilang gitu. Akhirnya dia bangun pagi itu, dia buka sarung saya. Oh, ya puji Tuhan, kata istri saya. Saya bangunin anak saya waktu masih remaja. Sekarang anak saya perempuan sudah di PNS, sudah MH S2. Lalu terus kami datang kepada Tuhan naikkan syukur pada hari itu. Dokter datang jam 8 pagi rencana operasi saya. Dokter berkata kepada saya, Bapak udah siap untuk dioperasi? Oh, sebelum Bapak dorong ke meja operasi, tolong periksa kembali kesehatan saya. Ada yang aneh, saya bilang begitu. Apa yang aneh? Nggak tahu, ada yang aneh aja. Oh, periksa aja kembali, saya bilang. Akhirnya dia buka sarung saya, dokter berkata, loh, barang itu kemana Pak Pendeta? Kata dia. Dokter sebutkan dengan kata barang, sudah hilang. Itu membengkak sebesar ini, itu hilang itu pagi. Saya mau sampaikan pesan kepada saudara lewat kesaksian ini, sebelum saya tutup. Kita tidak perlu tahu, nggak perlu tahu kapan Yesus menyembuhkan kita, kapan, hari apa, bulan berapa, tahun berapa Tuhan memberkati kita. Kita tidak perlu tahu. Yang perlu kita tahu, Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa dalam hidup kita. Sesuai dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, dia mengatakan dirinya, dia maha kuasa. Akhirnya dokter kembali bawa saya untuk difoto. Foto, kembali foto yang kedua itu hari Senin. Jam 4 hasilnya datang ke kamar saya, 2 bawa foto. Foto yang hari Jumat masih ada daging, foto yang hari Senin sudah tidak ada daging. Dokter berkata kepada saya, Pak Pendeta pulang aja, Bapak tidak jadi dioperasi, dagingnya sudah nggak ada. Tuhan Yesus berkati Bapak, mujizat, kata Pak Dokter kepada saya. Sampai dengan detik ini, saya tidak tahu dengan cara apa, bagaimana Tuhan Yesus mengangkat itu penyakit yang ada pada tubuh saya tidak perlu tahu. Tetapi dia Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Dan dia juga Tuhan yang hidup dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tetap setia kepada Yesus Kristus, apapun yang terjadi, dia Tuhan yang benar. Dan dia adalah juru selamat. Dia benar-benar Tuhan, memberikan mukjizat dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara hadapi hari ini, tetap fokus kepada Yesus Kristus. Dia memimpin kita dalam iman, membawa iman itu dalam kesempurnaan. Bagian yang terakhir, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri dari orang-orang yang berdosa. Supaya kamu perhatikan, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Imbauannya, apapun yang terjadi hidup saudara, jangan saudara menjadi lemah dan putus asa. Kalau saudara lemah dan putus asa, hilang kekuatan kita, imun kita melemah, dan nanti datangnya penyakit, dan kita tidak mampu lagi menghadapi kehidupan. Karena itu, saya mau katakan kepada saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hidup saudara, jangan lemah dan putus asa. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Salam, haleluya. Lain waktu kita ketemu kembali, mungkin ada tanya jawab, silakan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Iya. satu kesaksian dan pemberitaan firman yang disampaikan dengan satu narasi yang sangat indah, yang mengajar kita banyak hal. Begitu besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan sendiri juga yang berkuasa penuh lewat kehidupan kita semua, lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Ya, satu pelayanan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Adi Burhanuddin. Pak Gembala. Ya, pelayanan pada pagi hari ini
meskipun dengan narasi kesaksian, tetapi sangat bermuatan yang sangat indah sekali bagaimana kita bisa melihat dan mengenal Yesus Kristus itu secara lebih jelas dan detail, dan kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mungkin mohon maaf waktunya agak sedikit lama Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidak apa-apa, kita mau sama-sama, kita yakin dan percaya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui pendeta Adi. Mari kita akan masuk ke dalam doa dan saya akan pimpin di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita Bapak Ibu bisa membawa roti dan minuman sendiri, bisa kita sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh menaikkan syukur kami, menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami datang dengan segala keberadaan kami, Engkau yang melihat seluruh hati dan jiwa kami. Kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang penuh dengan kesalahan. Hamba memohon ampun atas segala dosa salah kami ya Tuhan, yang kami perbuat baik itu sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan kami, perbuatan maupun pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati sesama kami, terlebih hati Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan bersama-sama menaikkan syukur kami, mengingat kembali akan kasih setia dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang menyelamatkan dan menjangkau seberapa buruk dan rusaknya kami, tapi anugerah Tuhan jauh lebih dalam menjangkau setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menghargai kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan perjamuan kudus kami. Bapak, terima kasih Tuhan, mari kita pujikan referen salibnya selama 3 kali dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti demi tinggal kepala kita. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti itu lalu memecah-mecahkan dan bagikan kepada murid-murid berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa. Bukankah roti yang kita unjukkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama dalam iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita karyawan kita, lalu sesudah itu ia mengambil cawan anggur itu dan membagikan, mencurahkan pada murid-murid berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Bukankah anggur yang kita unjukkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Di atas kayu salib itu Tuhan, kami melihat betapa besar kasih-Mu, kami melihat betapa besar keadilan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan menjadi dosa karena kami, untuk penebusan kami, untuk keselamatan kami. Hari ini Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih-Mu, kami mau hidup terus menghargai korban Kristus di atas kayu salib dengan cara hidup kami yang akan persembahkan seluruhnya bagi Engkau. Kami menyerahkan sedang hidup kami dalam tangan-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan pengumuman saya kembalikan kepada Ibu Linda.
Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan menghakimi orang hidup yang dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, di slide-nya. Hari ini ada ibadah Zoom sekolah minggu pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap hari ada saat teduh atau doa pagi jam 4:30 waktu Indonesia Barat dan jam 5:30 waktu Indonesia Tengah, Bali. Doa malam hari Selasa jam 6:30 Surabaya dan 7:30 Bali via Zoom. Dan kita akan bertemu lewat Zoom gabungan kembali di ibadah umum pukul 7 pagi Surabaya dan 8 pagi Bali. Ibadah Youth Zoom 5:30 sore di Surabaya. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan bisa dilihat di layar di rekening BCA ada di layar, dan persembahan sekolah minggu di rekening BCA sekolah minggu. Dan untuk persembahan tidak ada kode lagi, langsung saja keterangan untuk kolektor. Baik, untuk ibadah kita tetap gabungan Zoom dalam ibadah kita di Surabaya dan Bali. Dan rencananya untuk ibadah onsite di Bali, rencana tanggal 15 Agustus onsite, tetapi kita bisa mengikuti dari Bali. Dan untuk praise worship mungkin ada perubahan di jadwal, jadi untuk minggu ketiga nanti akan diumumkan lagi di grup untuk minggu kedua untuk jadwal praise worship naik. Jadi tuker dari Niwa ya, dari departemen praise worship Surabaya. Jadi untuk tanggal 20 minggu kelima ya. Minggu kelima itu yang harusnya praise worship Surabaya naik di minggu kedua. Itu jadi yang minggu ketiga sekalian rencananya ada grand opening dari GBT FHCC Bali untuk onsite. Ini rencana seperti itu karena di Bali beberapa hotel juga tutup karena pandemi. Jadi puji Tuhan kita mendapatkan tempat ibadah yang lebih luas dan lebih dengan anugerah Tuhan di pinggir jalan, lebih luas, lebih bagus. Puji Tuhan di FHCC Bali di Catwood ya. Catwood itu restoran yang luas sekali. Nah, kita bisa beribadah di situ secara onsite di Bali, di Jimbaran. Jadi rencana tanggal 15 Agustus di Bali sudah onsite. Karena di Surabaya masih belum memungkinkan untuk kita ibadah onsite. Untuk minggu kedua mungkin di Surabaya praise worship-nya bisa dihandle di Surabaya, tuker
tanggal minggu kelima. Nah, nanti minggu ketiga 45 praise worship kita gabung dengan Bali. Seperti itu sementara pengumuman. Untuk tambahan pengumuman yang lain nanti akan diumumkan di grup masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Andi dari Jakarta. Tuhan memberkati. Di event Zoom ini kita memang banyak mengundang untuk tamu-tamu dari luar kota supaya kita dapat berkat Tuhan juga. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan Ku Bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, makasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita datang berdoa pada Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kasih setiamu, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dalam pimpinan, pertolongan, dan di dalam kasih-Mu yang besar. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh layak datang ke hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa kami, menaikkan syukur kami, untuk kami, dan kami boleh berbagian dalam kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pertolongan Roh Kudus dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Jadikan ibadah ini Tuhan menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan ibadah ini Tuhan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kami, untuk membangun kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Mau berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di GBT Kristus Mempelai Surabaya maupun di GBT FCC Bali, yang di dalam pergumulan permasalahan apapun yang dihadapi Tuhan. Engkau Tuhan Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai, memimpin setiap langkah kami, menuntun hidup kami pada kemenangan demi kemenangan ketika kami berharap, bersadar, dan berjalan bersama dengan Kristus. Bapa dalam surga, bagi kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa karena Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga lewat kesehatan yang Tuhan karuniakan, mampu melimpahkan syukur kami kepada Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh bekerja Tuhan lebih giat lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini ya Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami menghadap Tuhan, dan kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau damai sejahtera yang turun daripada Allah Bapa, cinta kasih anugerah besar, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupanmu, memberkati engkau di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, di dalam sekolah dan studimu, di dalam pelayananmu, di dalam pemikiranmu, perkataan, dan segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu dibuat berasal oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kiranya nama Tuhan senantiasa ditinggikan, dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang kekal selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, Tuhan penebus dan juru selamat kami, hidup kami berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan pujikan. Bapa, terima kasih.
akan berfoto terlebih dahulu. Ya, silakan dibuka kameranya, Bapak Ibu. Surabaya. Silakan dibuka kameranya. Di sini Kita juga ada mau beberapa foto. jemaat yang hadir. Oke. Foto. Oke, mantap. Apa-apanya sudah, dah? Shalom Bapak Ibu. Kampus sih. Ayo, apa-apanya. Sudah berdaya. Ya, Bapak Ibu, kita akan berfoto. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Sudah, dah? Ayo. Ayo. Iki loh. Iya, sudah. Sudah. Ini aku sudah ini loh, pakai ini. Sudah. Ayo, kering ini, garing ini. Udah garing nih. Pak Burhanuddin, shalom. Kami Natali Joshua, imigrasi, Pak. Shalom Bapak Ibu. Salam kesuwen. Ayo foto nih, ya apa lagi? Nang toilet. Ya, apa? Sudah selesai Zoom-nya. Tuhan memberkati. Boleh live juga boleh. Kita kangen-kangen. Ya, Imam wis foto ya. Ora kroso ya. Iya, udah difoto ya? Waduh. Ya. Ya udah, nggak dikasih anu ya, nggak dikasih apa-apa. Sudah diambil, Pak. Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andi Burhanuddin, Tuhan berkati. Kenal. Tuhan berkati pelayanan, salam untuk keluarga semua, Tuhan berkati. Bapak Ibu semua, Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Ya. Silakan live dulu.